Manusia hidup, hewan hidup, tumbuh-tumbuhan juga hidup. Mengapa makhluk hidup bisa hidup? Nah, semua itu akan kita bahas pada video kali ini. Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai bagian Pancasrada yang kedua, yaitu Atmasrada. Atmasrada berarti keyakinan atau kepercayaan terhadap adanya Atma. Lalu, apakah Atma itu? Kata Atma atau Atman berasal dari bahasa Sanskerta. Atma merupakan percikan kecil dari Brahman atau Tuhan yang berada di dalam setiap makhluk hidup dan memberikan kehidupan. Oleh karena adanya Atma tersebut, maka manusia, hewan, dan tumbuhan dapat hidup di dunia ini. Atma yang ada pada diri manusia disebut jiwatma. Atma yang ada pada hewan disebut janggama. Dan Atma yang ada pada tumbuhan disebut stawara. Dalam kitab Bhagavad Gita dijabarkan mengenai sifat-sifat Atma, yaitu acedya, yaitu tidak terlukai oleh senjata, adahya, yaitu tidak terbakar oleh api, akledya, yaitu tidak terkeringkan oleh angin, acesyah, yaitu tidak terbasahkan oleh air, nitya, yaitu abadi, sarwagatah, yaitu ada di mana-mana, stanu, yaitu tidak berpindah-pindah, acala, yaitu tidak bergerak, sanatana, yaitu selalu sama, awyakta, yaitu tidak dilahirkan, aciptya, yaitu tidak terpikirkan, dan awikara, yaitu tidak berubah, sempurna, tidak laki-laki maupun perempuan. Demikianlah 12 sifat Atma yang termuat dalam kitab suci Bhagavad Gita. Berkat adanya Atma, semua indria yang ada pada makhluk hidup dapat bekerja. Atma memiliki peranan yang sangat penting di dalam tubuh atau badan semua makhluk hidup bila dibandingkan dengan organ-organ yang lainnya. Sebagai contoh pada diri manusia, ketika anggota tubuh menua atau salah satunya meninggalkan badan, manusia masih dapat bertahan hidup. Namun, jika Atma yang meninggalkan badan, maka seketika manusia akan mati. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa fungsi Atma adalah sebagai sumber hidup dan sebagai sumber tenaga bagi makhluk hidup. Tuhan dan Atma sesungguhnya adalah satu, karena Atma merupakan bagian dari Tuhan atau Brahman. Hal ini dinyatakan dalam sloka yang berbunyi Brahman Atman Aikyam, yang berarti Brahman atau Tuhan dan Atma itu satu atau tunggal adanya. Tuhan sebagai sumber Atma diberi gelar Paramatman, yaitu Atma yang tertinggi. Jika diibaratkan sebagai matahari, maka Tuhan adalah matahari dan sinarnya yang terpancar adalah Atman yang memasuki semua makhluk hidup. Bila Tuhan diibaratkan lautan, maka Atma hanyalah setitik uap embun dari uap airnya. Karena Atma berasal dari Tuhan, maka pada akhirnya Atma akan kembali kepada Tuhan. Seperti halnya setitik uap air laut yang kembali ke laut saat hujan turun.
apabila makhluk hidup telah mengalami kematian, maka Atma akan keluar dari dalam diri makhluk tersebut. Dan apabila Atma telah mampu bersatu dengan Tuhan atau Paramatman, maka hal tersebut dikatakan sebagai moksa. Oleh karena itu, sebagai umat Hindu, kita percaya terhadap adanya Atma sebagai sumber hidup dari semua makhluk hidup. Maka dalam kehidupan ini, kita hendaknya selalu berbuat kebaikan melalui pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan tingkah laku yang baik. Karena sebagai umat Hindu, kita juga percaya bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan ada hasil yang menyertai yang disebut dengan karma phala. Nah, pembahasan mengenai karma phala akan dilanjutkan pada video berikutnya. Demikianlah video kali ini tentang Atma Sraddha. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Akhir kata, kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.